Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin. Semua kalian itu telanjang, kata Allah. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang telah aku berikan pakaian. Pastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri kalian pakaian. Apa maksudnya? Nah, di sini dikatakan kullukum arin, dalam bahasa penafsir hadis para ulama menyebutkan kata arin, telanjang, ada dua jenis. Bisa jadi telanjang dalam bentuk fisik, di waktu kita lahir kita dalam keadaan telanjang, lahir telanjang, fisik kita telanjang. Lalu Allah yang memberikan pakaian di situ. Apa maksudnya? Ada rizki baik di situ. Ada yang nganter bajunya, ada yang itu, karena hakikatnya Allah. Allah yang kasih rizki baik-baik itu. Dulu kita masih kecil yang dikasih rizkinya Allah. Allah ngasih rizki dari pakaian. Itu fisiknya begitu, telanjang. Ada lagi telanjang dalam artian maknawi. Maknawi itu artinya dia berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya? Berpakaian tapi telanjang. Ya, itu kosong, ruhnya kosong, ruhul imannya kosong. Jadi nggak ada ruh keimanan. Ruh keimanan yang nggak ada. Dia berpakaian fisik, berpakaian ya, tapi ruh keimanannya nggak ada. Sehingga menyebabkan dia nggak punya malu di situ, saudara. Nggak punya malu. Maka disitulah Allah jadikan pakaian iman, pakaian takwa. Makanya dikatakan ada walibasuhut takwa, pakaiannya adalah takwa. Dalam hadis kan gitu ya, takwa disebut pakaian. Yang dikatakan orang itu telanjang tanpa ada ruh keimanan, sampai disebutkan Nabi apa? Al-imanu uryanun, iman itu transparan, iman itu telanjang, terbuka. Walibasuhut takwa, pakaiannya adalah takwa. Nah, jadi kalau orang-orang yang baru beriman saja belum dibungkus dengan takwa, dia masih transparan, masih terbuka. Maka pakaian keimanan itu adalah takwa. Itu yang dimaksud, ya. Walibasuhut takwa. Wa taqwa la yatimmu illa bil ilmi. Takwa itu nggak bisa dikatakan sempurna ketakwaannya, kata Nabi, kecuali dengan ilmu. Tuh, jadi ilmu. Orang takwa nggak bisa disebut takwa. Kalau bagaimana dia bisa takwa secara benar kalau nggak punya ilmunya? Ya, iktikaf aja ada ilmunya kok. Iktikaf di masjid, katanya dia orang takwa. Tahu nggak ilmu iktikaf? Nggak tahu, belum takwa. Sholat berjamaah ada ilmunya, gerakan-gerakannya ada ilmunya. Bagaimana dia pengen bisa dikatakan takwa sementara dia nggak tahu ilmu ketakwaan itu? Nah, jadi takwa itu nggak bisa dikatakan sempurna kecuali dengan ilmu. Ada ilmu yang menuntun ketakwaan itu. Wal ilmu la yatimmu illa bil amal. Ilmu nggak bisa dikatakan sempurna kecuali dengan amal, dilakukan, diamalkan. Jadi segudang apapun ilmu mereka, banyak ilmunya, tapi nggak beramal, nggak dikatakan orang berilmu. Jadi ilmu mesti diamalkan. Nah, terakhir, wal amal la yatimmu illa bil ikhlas. Amal itu tidak akan pernah dikatakan sempurna amalnya dan diakui kebenaran amalnya oleh Allah kecuali dengan payung ikhlas, murni karena Allah. Baru tuh sejalan di situ iman berpakaian takwa, takwa disempurnakan dengan ilmu, ilmu disempurnakan dengan amal, amal disempurnakan dengan ikhlas, menjadi payung tuh, ya, menjadi payung segala perbuatan gitu. Jadi kalau kita sudah ikhlas, insya Allah begitu. Kita udah ikhlas dalam berbuat sesuatu, berarti udah punya apa? Konsekuensi di situ. Konsekuensi keimanan kita udah kuat. Allah akan berikan yang terbaik. Ya. Jadi kerangka-kerangka itu mesti kita lalui, saudara, ya. Jadi dikatakan kalian semua ini telanjang, kata Allah, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Pastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Ini pakaian-pakaian takwa, juga pakaian zohir kita ini yang kita pakai dengan cara yang halal gitu, dengan cara yang halal. Koko halal nggak koko kita pakai ini? Baju koko halal ya. Tapi kalau ngambilnya boleh di jemuran orang gimana? Ya nggak boleh dong, nggak boleh. Ya, itu haram jadinya, koko kita jadi haram. Jadi itu semuanya diperhatikan, Pak, diperhatikan gitu ya. Ya baik, terakhir ini poin yang kita bahas. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku,
innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan dan dosa baik di waktu malam maupun di waktu siang. Kalian banyak dosa di waktu malam dan di waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku, kata Allah, yang akan mengampuni segala dosa-dosa itu. Pastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Oh, penting tuh Pak. Aku akan ampuni kalian. Tuh, menjadi catatan juga buat kita. Jadi kalau kita ini berdosa siang dan malam, maka kuncinya minta ampun sama Allah. Ada 3 bentuk jenis dosa yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dzambun yughfar, dosa yang diampuni sama Allah. Dosa yang diampuni itu dosa apa? Ya, dosa umumnya manusia kepada Allah. Ya, dosa umumnya manusia kepada Allah, misalnya apa? Dia berdusta, ketika dia berdusta istighfar, Allah ampuni. Atau dia itu meninggalkan sholat, dia tobat, dia qadha sholatnya, Allah terima. Dzambun yughfar. Nah, yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang gak diampunin. Dosa siapa itu? Dosa manusia kepada Allah dalam bentuk syirik atau musyrik. Itu ada ayatnya, Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik atau musyrik yang menduakan Allah. Namun ada ayat lain mengatakan kalau antum tobatnya tobat nasuha, ini ada ikhtilaf ulama, tetap Allah akan mengampuni dosa kamu. Cuman itu berat sekali memang Pak. Maka disimpulkan ulama, dzambun la yughfar, dosa yang tidak diampuni, dosa musyrik, agar manusia itu jangan bermain-main dengan syirik, gitu maksudnya. Walaupun memang ada dalam ayat yang lain dikatakan kalau manusia tobat nasuha bisa diampuni oleh Allah. Cuman berat itu dalam tobat itu. Dzambun yughfar. Nah, yang berat itu apa? Yang berat itu dikatakan jenis yang ketiga, dzambun yutsrak. Dzambun yutsrak, dosa yang dibiarkan nama Allah. Dosa yang dibiarin nama Allah. Maksudnya Allah nggak mau berikan pengampunan kepada dia. Dosanya siapa? Dzunubun bainan nas wa bainal ibad, dosa manusia antar manusia, itu yang berat Pak. Ketika kamu berbuat dosa kepada sesamamu, misalnya memfitnah orang itu, menzolimi orang itu dosa kamu dengan dia. Nah, ketika kamu beristighfar dengan istighfar yang mantap, tobat dengan tobat nasuha kepada Allah, Allah biarin kamu dan tidak akan pernah diturunkan pengampunan sebelum kamu meminta maaf dengan orang itu atau membeberkan segala kesalahan kamu kepada dia. Ketika orang itu kamu sudah berusaha memohon maaf dengan mereka, baru di situ Allah akan ampuni. Perkara dia tidak memaafkan atau memaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas kamu sudah melakukan usaha di balik itu dan Allah akan ampuni. Berat saudara. Makanya hati-hati dosa memfitnah, dosa menggibah, dosa menggunjing, dosa menzolimi, itu hati-hati saudara. Berat itu. Dzambun yutrak, dibiarkan nama Allah. Makanya yang ditakutkan Nabi itu sebenarnya, kalau kamu berbuat dosa kepada manusia lainnya, itu yang dikatakan Nabi, yang sangat mengkhawatirkan umatku ketika dia berbuat salah dengan manusia lain gitu. Dan jangan sampai kamu melakukan kesalahan dengan manusia lain. Maka berbaik-baiklah kamu dengan mereka. Lisanmu mesti dijaga, ya, agar jangan mengotori dia, jangan menyakitkan dia, begitu saudara. Karena ini berat hukumannya dari Allah. Allah nggak akan pernah mengampuni itu. Artinya dibiarkan dosa kita sebelum kita melakukan kebaikan dengan mereka. Begitu saudara. Ya, terakhir saya katakan, dosa yang berat itu apa? Banyak orang yang anggap sepele, ringan sih perbuatannya, tapi dosanya berat. Apa itu? Dulu antum tuh masih pada muda, dulu kalau sekarang mah nggak tahu. Kalaupun ada juga bisa dihitung kali ya. Dulu waktu masih muda-muda, masih pada umur-umur 15 tahun, 12 tahun, SMP deh, makan di kantin sekolah,
Makan lontong 10, bayarnya 2, 8 lagi kemana? Berapa kali berulang-ulang kau lakukan itu? Itu dosa, saudara. Jangan kira sekarang kamu sholat, kamu puasa, kamu zikir, Allah tetap terima zikir kamu, ampun baca Quran kamu. Tapi urusan itu belum Allah ampuni sebelum kau bereskan kepada mereka yang tukang bakwan itu. Datengin mereka, lunasi, bayar. Pernah begitu? Jangan diam aja. Pernah begitu? Bayar, saudara. Makan lontong 10, bayarnya cuma 2. Hati-hati nih, saudara. Ini sepele tapi berat, saudara. Nah sekarang persoalannya bagaimana kalau itu udah lama terjadi dan orangnya pun udah gak ada di dunia ini. Katakan kita cari gak ketemu gitu. Maka niatkan bayar jariah, itu artinya untuk sedekahkan kepada masjid atau musola dari jariah orang itu. Bayar sekarang. Kita ingat, katakan antum tuh selama 10 tahun dulu begitu misalnya, selama 10 tahun setiap hari lontong yang nggak dibayar itu 8, sebut saja 10 lah gitu ya, supaya gampang hitungnya. 10 lontong nggak dibayar sehari, lalu kali berapa? Kali 10 tahun, berarti udah berapa duit tuh? Katakan lontong dulu harganya berapa misalnya? Dulu gope misalnya, gitu ya, gope. Ya, katakan pukul 1000 dah gitu, 1000. Kalikan saja dengan jumlah tahun itu, maka bayar. Kalau ada 10 juta bayar ke masjid buat tukang lontong itu. Niatkan, wow, di situ Allah akan, ini hambaku, zikirnya membekas dalam hatinya, istighfarnya telah membekas dalam hatinya. Aku catat dia sebagai hamba yang soleh karena dia mengerti dia punya dosa, lalu dia ikuti itu dosa kepada manusia lainnya. Masya Allah. Ada nggak jamaah saya yang begitu? Jamaah kita ada nggak yang begitu di sini? Ada ya. Coba besok diimpretarisir, ayo Judi, besok jamaah tolong tulis ya. Ya, lumayan buat masjid ini, lumayan buat masjid ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi itulah intinya, saudara. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang demikian ya. Itu kembali kepada hadis itu. Jadi intinya Allah sebesar apapun dosa manusia, kalau dia memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Tugas kita sekarang diperintah Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku dan aku akan ampuni kalian. Itulah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.